Apa kau pikir tangan kotor itu bisa menyentuh hidupku? Kalimat itu meluncur seperti pisau, dingin dan tanpa ragu, diucapkan seorang pria berjas mahal kepada supir truk yang berdiri terpaku di pinggir jalan. Kalau kau benar bisa menolongku, lanjutnya dengan senyum meremehkan, aku akan menepati janji apapun yang kau minta. Apapun. Tak ada yang tahu, malam itu, janji yang terucap dengan nada menghina justru akan menjadi simpul yang menyelamatkan sebuah keluarga yang hampir hancur. Sebelum kisah ini mengalir lebih jauh, izinkan aku menyapa kalian semua. Kalian yang menonton dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau dari sudut desa yang sunyi, tuliskan di kolom komentar, dari mana kalian menyimak cerita ini. Semoga kisah ini menjadi doa diam-diam bagi hati yang sedang retak, dan jika kalian pernah meremehkan seseorang. Semoga cerita ini mengingatkan, kebaikan sering datang dari arah yang tak kita duga. Malam itu turun perlahan di jalan lintas pantai utara, lampu-lampu jalan berdiri seperti penjaga lelah, cahayanya temaram, berkabut oleh gerimis yang turun ragu-ragu. Angin membawa bau aspal basah dan laut jauh di kejauhan, menggesek daun-daun yang bergetar seperti bisikan rahasia. Di kejauhan, suara klakson truk beradu dengan desau angin. Langit kelabu, seolah menahan tangis yang tak sempat jatuh. Di tempat inilah, di antara gelap dan cahaya, takdir dua manusia dari dunia yang berbeda saling bersentuhan. Namanya Arman Pratama, pengusaha besar, pemilik perusahaan properti dan logistik yang namanya terpampang di gedung-gedung tinggi. Namun di balik jas mahal dan jam tangan berkilau, hidupnya runtuh perlahan selama bertahun-tahun. Pernikahannya retak. Istrinya, Nadira, telah lelah dengan dinding dingin yang Arman bangun di antara mereka. Anak mereka, Raka, tumbuh dengan jarak, hadir secara fisik, hilang secara batin. Arman membawa trauma yang tak pernah sembuh, ayah keras yang tak pernah memeluk, kegagalan masa lalu yang menghantui, dan rasa takut kehilangan kendali. Ia kaya, tapi hatinya miskin. Ia berkuasa, tapi jiwanya rapuh. Malam itu, ia mengemudi sendirian, amarah dan putus asa bercampur, pikirannya berisik oleh kata cerai yang terus bergaung. Di sisi lain jalan, Pak Jaya, supir truk tua dengan baju lusuh dan wajah legam oleh matahari, sedang memarkir kendaraannya. Hidupnya sederhana, jalan panjang, tidur di kabin sempit, makan seadanya. Ia sering direndahkan, dipanggil, hanya supir. Seolah hidupnya tak lebih dari roda yang berputar tanpa arah. Namun hatinya lapang, Pak Jaya terbiasa mengamati manusia. Kemarahan di mata pengendara, kesedihan di balik klakson. Dari jauh, ia melihat Arman, mobil mewah, lampu menyilaukan, tapi geraknya gelisah. Ada luka yang Pak Jaya kenali, karena luka itu pernah tinggal lama di dadanya sendiri. Detik itu datang tanpa aba-aba, seperti nasib yang bosan menunggu kesiapan manusia. Hujan yang sejak tadi turun ragu-ragu mendadak menebal, menjadikan aspal hitam licin seperti kaca yang dipoles air mata. Lampu mobil Arman menembus kabut tipis, namun pikirannya jauh lebih gelap daripada malam yang mengelilinginya. Tangannya gemetar di kemudi, dadanya sesak. Kata-kata Nadira masih bergema di kepalanya, aku capek berjuang sendirian, men. Ia menekan pedal gas lebih dalam, seolah kecepatan bisa mengalahkan rasa bersalah. Tikungan itu seharusnya mudah. Namun satu detik lengah, satu helaan napas yang terlalu panjang, membuat segalanya berubah. Ban depan kehilangan cengkeraman. Mobil melintir. Dunia berputar. Bunyi gesekan keras memekakan telinga, diikuti hentakan brutal yang membuat tubuh Arman terlempar ke samping. Pintu terbuka setengah, tubuhnya hampir terhempas keluar. Dalam kekacauan itu, Arman sempat berpikir, apakah ini akhir yang pantas untukku? Lalu, sebuah tangan. Kasarnya bukan main, penuh kapalan, namun genggamannya kokoh dan hangat. Pak Jaya, yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan, berlari tanpa berpikir. Sepatunya tergelincir, lututnya membentur aspal, tapi ia tak peduli. Ia menarik tubuh Arman dengan seluruh sisa tenaganya, memeluk bahu pria itu agar tak jatuh ke jalan yang masih dialiri air hujan. Tubuh mereka beradu. Napas mereka terengah. Arman mencium bau solar, hujan, dan kain lusuh, bau kehidupan yang selama ini ia hindari. Tenang, Pak, tarik napas, pelan-pelan, ujar Pak Jaya dengan suara bergetar, bukan karena takut, melainkan karena empati yang mendadak menghantam dadanya. Jari Arman mencengkeram lengan Pak Jaya.
Ia tak sadar melakukannya, refleks manusia yang sedang berada di ambang kehilangan kendali. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arman bergantung pada orang lain, orang yang bahkan tak ia kenal namanya. Jantungnya berdetak liar. Pandangannya kabur. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke tulang punggung, bercampur rasa malu karena dirinya, seorang pengusaha besar, nyaris tak berdaya di pelukan seorang supir truk. Saat napasnya mulai stabil, kesadarannya kembali, dan bersama itu, egonya. Ia mendorong tubuh Pak Jaya menjauh, seolah sentuhan itu membakar harga dirinya. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah retakan kecil telah terbentuk. Retakan yang akan menjadi pintu bagi perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Begitu napasnya kembali teratur, dinding kesombongan itu bangkit lagi, lebih cepat daripada rasa syukur. Arman berdiri tegak, merapikan jasnya yang basah, seolah kain mahal itu bisa menghapus momen rapuh yang baru saja terjadi. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, bercampur dengan kemarahan yang mendidih di dadanya. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya tajam. Suaranya keras, memantul di antara truk-truk yang terparkir, memecah kesunyian malam. Pak Jaya terdiam. Tangannya masih setengah terangkat, refleks dari keinginan memastikan Arman benar-benar baik-baik saja. Namun ketika kata-kata itu menghantamnya, ia perlahan menurunkan tangan tersebut, seperti seseorang yang baru saja ditegur karena berniat baik di tempat yang salah. "Aku hanya..." "Cukup," potong Arman. "Aku tidak minta kau ikut campur." Tatapan Arman dingin, menusuk. Ada rasa malu yang belum ia akui, dan rasa malu itu berubah menjadi amarah. Ia membenci kenyataan bahwa beberapa menit lalu, ia hampir roboh di hadapan orang yang selama ini ia anggap tak lebih dari bayangan di pinggir jalan. "Kau tahu siapa aku?" lanjutnya, nada suaranya meremehkan. "Aku tidak butuh belas kasihan. Apalagi dari supir truk." Kata-kata itu jatuh berat. Bukan karena kerasnya suara Arman, tapi karena kebenaran pahit yang terkandung di dalamnya. Bahwa dunia memang sering menilai manusia dari seragam yang mereka pakai, bukan dari hati yang mereka bawa. Pak Jaya menarik napas panjang. Dada tuanya naik turun perlahan. Ia sudah terlalu sering mendengar nada seperti itu. Di pos bongkar muat, di pelabuhan, di parkiran perusahaan-perusahaan besar. Nada yang sama, wajah yang berbeda. "Aku tidak berniat merendahkan Bapak," jawabnya pelan. Nada suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin, namun ketenangannya justru membuat Arman semakin kesal. "Tenang? Kau pikir dengan bersikap sok bijak, kau terlihat lebih tinggi dariku?" Arman mendengus. Ia melangkah mendekat, jarak mereka hanya sejengkal. "Dengarkan baik-baik. Hidupku bukan urusanmu. Masalahku terlalu besar untuk dimengerti orang sepertimu." Pak Jaya menatap mata Arman, bukan dengan tantangan, melainkan dengan empati yang sunyi. Ia melihat pria di hadapannya bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai anak kecil yang kelelahan mempertahankan topeng. "Aku tidak perlu mengerti semua masalah Bapak," katanya lembut. "Kadang, orang hanya perlu ditemani, bukan dihakimi." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Arman, itu terasa seperti cermin yang terlalu jujur. "Berhenti berbicara seolah kau tahu segalanya," teriaknya. "Pergi, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Pak Jaya mengangguk perlahan. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada dendam. Ia mundur satu langkah, lalu dua, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, bukan karena ia rendah, tapi karena ia memilih untuk tidak meninggikan ego. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berkata satu kalimat terakhir, lirih namun mantap. "Semoga Bapak menemukan jalan pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke hati yang Bapak tinggalkan." Arman membeku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada makian apapun. Dan meski ia tak mengakuinya, di balik amarahnya, ada getaran kecil, tanda bahwa pertahanan batinnya mulai retak. Langkah Pak Jaya terhenti setelah beberapa meter menjauh. Bukan karena dipanggil, bukan pula karena ragu, melainkan karena sesuatu di balik suara Arman barusan terasa terlalu berat untuk ditinggalkan begitu saja. Ia berdiri memunggungi pria itu, menatap jalan yang masih berkilau oleh sisa hujan, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar membantu orang asing. Di belakangnya, Arman berdiri kaku. Amarahnya belum padam,
Tapi dadanya kembali terasa aneh. Bukan sesak seperti tadi, melainkan kosong, seperti ruangan besar yang lama tak dihuni. "Pak," suara Pak Jaya akhirnya terdengar lagi, pelan namun jelas. Ia berbalik perlahan, memastikan jarak tetap terjaga, seolah memahami bahwa harga diri Arman mudah terluka. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila," lanjutnya. "Aku hanya supir truk. Hidupku sederhana, tapi aku belajar satu hal dari jalanan. Orang yang terlihat paling kuat seringkali yang paling kelelahan." Arman tertawa pendek, sinis. "Dan sekarang kau mau memberiku nasihat hidup?" Nada ejekannya kembali muncul, namun kali ini terdengar lebih rapuh. "Bukan nasihat," jawab Pak Jaya. "Tawaran." Kata itu menggantung di udara, diseret angin malam yang dingin. "Apa maksudmu?" Arman menyipitkan mata. Pak Jaya menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang kasar saling menggenggam, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apa yang akan ia katakan berisiko ditertawakan. "Aku tidak bisa menjanjikan uang, jabatan, atau solusi instan," katanya jujur. "Tapi aku bisa membantumu menemukan kembali sesuatu yang hilang, sebelum semuanya benar-benar hancur." Arman mendengus. "Hilang?" Ia tertawa lebih keras kali ini. "Apa lagi yang bisa hilang dariku? Aku sudah hampir bercerai. Anakku nyaris tak mengenalku. Hidupku berantakan, dan kau pikir bisa memperbaikinya." Tatapan Pak Jaya tetap tenang. "Justru karena itu." "Karena apa?" "Karena Bapak masih peduli," jawabnya tanpa ragu. "Orang yang benar-benar kosong tidak akan marah. Tidak akan berteriak. Tidak akan lari di tengah hujan." Kata-kata itu menghantam Arman lebih keras daripada penghinaan manapun. Ia membuka mulut untuk membalas, namun tak satu pun kata keluar. "Dengar," lanjut Pak Jaya, suaranya makin lirih. "Aku tidak menjanjikan keajaiban seperti di cerita-cerita. Tapi jika Bapak mau duduk 10 menit, hanya 10 menit, aku akan lakukan apa yang biasa keluargaku lakukan untuk orang-orang yang hampir menyerah." Arman menatapnya tajam. "Apa? Doa? Pijatan? Atau omong kosong kampung?" "Apapun sebutannya," jawab Pak Jaya. "Yang penting Bapak bersedia diam dan jujur pada diri sendiri." Hening. Hanya suara angin dan tetesan air dari daun ke aspal. Lalu Arman tersenyum miring. "Baik, kalau kau ingin bermain peran sebagai penyelamat," katanya dingin, "lakukan saja. Kalau ini berhasil, kalau apapun yang kau lakukan bisa mengubah hidupku, aku akan menepati janjiku." Ia mendekat satu langkah. "Janji apapun yang kau minta." Pak Jaya menatapnya dalam-dalam. "Janji bukan untukku," katanya pelan. "Tapi untuk orang-orang yang Bapak cintai, dan hampir Bapak kehilangan." Arman terdiam. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak menertawakan tawaran mustahil itu. Tak ada kilat. Tak ada cahaya dari langit. Keajaiban itu tidak datang dengan suara menggelegar, melainkan menyusup pelan, seperti embun yang jatuh tanpa disadari, namun membasahi segalanya. Arman akhirnya duduk di tepi pembatas jalan. Tubuhnya lelah, bukan karena kecelakaan semata, melainkan karena bertahun-tahun memikul beban yang tak pernah ia turunkan. Bahunya turun, napasnya berat, dan tatapannya kosong seperti ruangan yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Pak Jaya berdiri beberapa langkah darinya. Ia tidak langsung mendekat. Ia tahu, hati yang terluka perlu ruang sebelum disentuh. "Kalau Bapak izinkan," katanya perlahan, hampir berbisik, "aku punya cara sederhana. Bukan obat, bukan ilmu tinggi. Cara orang-orang kecil seperti kami bertahan hidup." Arman tak menjawab. Namun ia juga tak mengusir. "Itu cukup." Pak Jaya mendekat, duduk sejajar, bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Ia meminta Arman menutup mata. "Tarik napas, seperti orang yang pulang setelah perjalanan jauh," ucapnya. Arman menurut. Napas pertama terasa berat. Napas kedua sedikit lebih longgar. Pada napas ketiga, dadanya yang tadi terasa seperti dihimpit batu mulai memberi ruang. Pak Jaya menempelkan telapak tangannya di punggung Arman, tepat di antara dua tulang belikat. Sentuhannya mantap, tidak ragu, seolah tangan itu tahu persis di mana rasa sakit bersembunyi. "Di sini,"
kata Pak Jaya pelan, orang sering menyimpan amarah yang tak sempat diucapkan. Arman tersentak kecil. Ada rasa hangat menjalar, bukan panas, melainkan kehangatan yang menenangkan. Perlahan, otot-otot yang selama ini tegang seperti tali yang ditarik paksa mulai mengendur. Pak Jaya mulai memijat perlahan, dengan irama napas Arman. Tak ada mantra asing. Tak ada gerakan aneh. Hanya sentuhan yang jujur, doa lirih yang keluar tanpa disusun kata-kata indah. Ya Tuhan, bisiknya, kalau Engkau titipkan luka di hati orang ini, titipkan juga kekuatan untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan disitulah, pertahanan terakhir Arman runtuh. Air mata jatuh, pertama satu, lalu banyak. Bukan tangis keras, melainkan isak yang tertahan, seperti bendungan yang akhirnya retak setelah bertahun-tahun menahan arus. Ia melihat bayangan Nadira di dapur, menunggu dengan mata lelah. Ia mendengar suara Raka kecil bertanya, "Papa pulang jam berapa?" Kenangan-kenangan itu datang bukan untuk menyiksa, melainkan untuk diakui. Dadanya terasa ringan. Sakit yang selama ini tak bisa ia jelaskan, bukan di tubuh, tapi di jiwa, perlahan mereda. "Aneh," bisik Arman dengan suara serak. "Aku merasa kosong. Tapi bukan kosong yang menakutkan." Pak Jaya tersenyum tipis. "Itu bukan kosong," katanya lembut. "Itu ruang. Ruang untuk mulai lagi." Angin malam berhembus pelan. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman tidak ingin lari dari perasaannya sendiri. Keajaiban tidak datang dengan suara gemuruh atau cahaya menyilaukan. Ia hadir perlahan, hampir tak disadari, seperti fajar yang menyusup di sela malam, ketika manusia masih ragu antara berharap dan menyerah. Arman duduk terdiam di pinggir jalan. Aspal dingin meresap ke telapak tangannya, namun dadanya terasa hangat dengan cara yang aneh, asing, sekaligus menenangkan. Udara yang tadi terasa berat kini masuk ke paru-parunya dengan lebih patuh, seolah tubuhnya akhirnya mengingat kembali cara bernapas yang benar. Pak Jaya masih berdiri di depannya, sedikit membungkuk, telapak tangannya terkatup di depan dada. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu, ada momen yang tak boleh diganggu kata-kata. Angin berhenti mendadak. Gerimis pun ikut reda, menyisakan tetesan kecil di kaca mobil yang berkilau tertimpa cahaya lampu jalan. Dunia seolah menahan napas, memberi ruang pada sesuatu yang sedang berubah di dalam diri Arman. Perlahan, Arman mengangkat kepalanya. Matanya merah. Bibirnya bergetar. Ada sesuatu yang aneh, katanya terbata. Sakit di dadaku, rasa sesak itu, menghilang. Ia menekan dadanya sendiri, seolah tak percaya. Detak jantungnya kini lebih teratur, tak lagi seperti kuda liar yang panik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kepalanya terasa sunyi. Tidak ada suara tuntutan, tidak ada gema kemarahan, tidak ada bayangan perceraian yang menghantam tanpa ampun. Hanya keheningan. Dan di dalam keheningan itu, muncul rasa yang hampir ia lupakan. Lega. Air mata jatuh tanpa izin. Bukan tangis histeris, melainkan aliran pelan, seperti bendungan emosi yang akhirnya retak. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku tidak mengerti, katanya lirih. Kenapa aku merasa seperti pulang? Pak Jaya menunduk lebih dalam. Karena hati Bapak akhirnya berhenti melawan. Jawabnya pelan. Kadang yang membuat sakit bukan hidup, tapi cara kita menggenggamnya terlalu erat. Arman terisak. Bayangan Nadira muncul jelas di benaknya, mata lelah istrinya, suara yang memohon perhatian, tangan yang dulu sering ia genggam sebelum bisnis menjadi alasan untuk segalanya. Ia melihat Raka kecil, menunggunya pulang di depan pagar, lalu perlahan berhenti menunggu. Ya Tuhan, bisiknya. Apa yang telah kulakukan pada keluargaku? Lampu truk Pak Jaya menyala otomatis, memancarkan cahaya kuning hangat yang menyelimuti mereka berdua. Dalam cahaya itu, Arman bukan lagi pengusaha besar, dan Pak Jaya bukan lagi supir truk tua. Mereka hanyalah dua manusia, satu yang terluka, satu yang memilih peduli. Arman mengangkat wajahnya, menatap Pak Jaya dengan mata basah penuh ketidakpercayaan. Aku sudah ke dokter terbaik. Psikolog mahal. Obat-obatan, katanya parau.
Tidak ada yang bisa membuatku merasa seperti ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, tanpa rasa sakit. Dan sekarang, hanya dengan duduk di sini, denganmu, suaranya pecah, aku merasa sembuh. Ia menggeleng pelan, tertawa kecil yang bercampur tangis. Ini tidak masuk akal, katanya. Bagaimana mungkin keajaiban seperti ini terjadi padaku? Pak Jaya tersenyum tipis. Keajaiban selalu masuk akal, jawabnya lembut, ketika manusia mau merendahkan hatinya. Arman terdiam lama. Dan di dalam keheningan itu, ia tahu, malam ini bukan hanya menyelamatkan nyawanya. Malam ini menyelamatkan jiwanya. Kesunyian setelah keajaiban itu terasa lebih berat daripada hujan yang sempat turun. Arman masih duduk di kursi mobilnya, tangan gemetar di atas lutut, napasnya kini stabil, terlalu stabil untuk seorang pria yang baru saja dihantam kesadaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Rasa bersalah datang bukan seperti badai, melainkan seperti air pasang yang perlahan naik, merendam setiap sudut hatinya tanpa memberi ruang untuk melarikan diri. Ia teringat kembali semua kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Nada sinisnya, tatapan merendahkannya. Cara ia memandang Pak Jaya seolah pria itu tak lebih dari debu di bahu jas mahalnya. Dadanya kembali sesak, bukan karena sakit, melainkan karena penyesalan. Arman menoleh. Pak Jaya berdiri tak jauh dari sana, bersandar pada truk tuanya. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya dan tak berharap apa-apa. Ia mengelap tangan dengan kain lusuh, seolah semua yang baru terjadi hanyalah rutinitas kecil dalam hidupnya. Itu salahku. Kata-kata itu keluar pelan dari mulut Arman, nyaris tak terdengar, namun menggetarkan seluruh dadanya. Ia bangkit, melangkah mendekat dengan ragu, langkah seorang pria yang selama ini terbiasa disambut hormat, kini harus belajar mendekati dengan rendah hati. Arman terhenti. Tenggorokannya tercekat. Selama puluhan tahun memimpin rapat dan menandatangani kontrak miliaran, tak pernah sekalipun ia kesulitan berbicara seperti malam ini. Aku memperlakukanmu dengan buruk. Akhirnya ia berkata. Sangat buruk. Pak Jaya menoleh. Matanya lembut, tanpa sedikit pun bayangan dendam. Ia tersenyum kecil, senyum yang tak menghakimi, tak pula merasa menang. Bapak sedang terluka, jawabnya sederhana. Orang yang terluka seringkali melukai tanpa sadar. Kalimat itu membuat Arman menunduk. Bukan karena ia direndahkan, melainkan karena ia dipahami, dan pemahaman itu terasa jauh lebih berat daripada hukuman apapun. Aku berjanji sembarangan padamu, lanjut Arman, suaranya parau. Aku meremehkanmu, padahal kaulah yang menolongku saat aku nyaris kehilangan segalanya. Ia merogoh dompetnya, refleks lama seorang pengusaha, mencari jalan keluar lewat materi. Namun sebelum ia sempat mengeluarkan apapun, Pak Jaya mengangkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Tidak perlu, Pak, katanya. Aku tidak menolong untuk dibayar. Arman terdiam. Disitulah rasa bersalah itu mencapai puncaknya. Karena ia sadar, dunia yang ia bangun selama ini selalu menuntut imbalan, selalu menghitung untung dan rugi. Dan di hadapannya berdiri seorang pria yang memberi tanpa meminta, menolong tanpa berharap balasan. Apa yang bisa kulakukan untuk menebus sikapku? Tanya Arman lirih. Katakan saja. Pak Jaya memandang langit yang mulai cerah. Pulanglah, katanya pelan. Pulang dengan hati yang berbeda. Tak ada permintaan uang. Tak ada permintaan jabatan. Hanya satu pesan, dan justru itulah yang paling berat untuk Arman penuhi. Di antara deru mesin truk dan sisa bau hujan, Arman berdiri dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa penebusan sejati bukan tentang memberi, melainkan tentang berubah. Pengakuan itu tidak datang dalam bentuk pidato panjang atau kata-kata dramatis. Ia datang perlahan, seperti fajar yang menyelinap masuk ke celah malam, tanpa suara, namun tak terbantahkan. Pagi itu, Arman duduk sendiri di teras rumah besarnya. Cangkir kopi di tangannya telah lama dingin. Ia menatap halaman luas yang dulu ia banggakan, namun kini terasa hampa. Semua kemewahan itu tak lagi berbicara apa-apa. Yang terngiang justru suara Pak Jaya, tenang, rendah hati, tanpa tuntutan. Ia teringat bagaimana lelaki itu menolongnya tanpa tahu siapa dirinya.
tanpa berharap imbalan, tanpa bertanya status. Untuk pertama kalinya, Arman menyadari betapa jarangnya ia diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Siang harinya, Arman meminta sopir pribadinya berhenti di sebuah area parkir truk. Tempat itu panas, berdebu, dan jauh dari dunia yang biasa ia tinggali. Beberapa supir memandang heran ketika pria berjas rapi turun dan berjalan menyusuri barisan truk tua. Hingga ia melihatnya. Pak Jaya sedang duduk di bawah pohon, memperbaiki sandal jepitnya dengan kawat kecil. Arman berhenti di hadapannya. Untuk sesaat, tak ada kata. Hanya dua dunia yang kembali berhadapan. Kali ini tanpa hujan, tanpa kecelakaan, tanpa amarah. "Aku mencarimu," ucap Arman akhirnya. Pak Jaya menoleh, sedikit terkejut, lalu berdiri. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Kalimat itu menusuk. Bahkan setelah semua yang terjadi, Pak Jaya masih berdiri di posisi rendah, seolah tak pantas menuntut pengakuan apapun. Arman menarik napas panjang. Dadanya terasa penuh. "Aku datang, bukan sebagai pengusaha. Bukan sebagai orang penting," katanya pelan. "Aku datang sebagai pria yang telah diselamatkan, bukan hanya dari kecelakaan, tapi dari dirinya sendiri." Pak Jaya terdiam. "Kau melihatku saat aku terburuk," lanjut Arman. "Dan kau tetap memilih untuk baik. Kau tidak membalas hinaanku. Kau tidak memanfaatkan kelemahanku." Suaranya bergetar. Matanya memerah. "Aku mengaku," kata Arman, dengan kejujuran yang telanjang. "Kau adalah orang paling tulus yang pernah kutemui. Dan aku malu karena baru sekarang menyadarinya." Pak Jaya menggeleng pelan, tersenyum kecil. "Saya tidak melakukan apa-apa yang istimewa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain." Namun bagi Arman, pengakuan itu sudah terucap di hadapan dirinya sendiri. Ia akhirnya tahu bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tak bisa memberinya apa-apa. Dan di momen itulah, Arman benar-benar berubah. Senja turun perlahan di halaman rumah besar itu, rumah yang selama bertahun-tahun hanya berdiri sebagai bangunan megah tanpa kehangatan. Langit berwarna jingga keemasan, seperti lukisan yang sengaja ditahan Tuhan agar manusia sempat belajar memaafkan sebelum malam datang. Di bawah pohon flamboyan tua, Arman berdiri memandangi keluarganya. Nadira duduk di bangku kayu, rambutnya tersapu angin sore, tertawa kecil saat Raka bercerita tentang hal-hal sederhana, tentang sekolah, tentang mimpi, tentang hal-hal yang dulu tak pernah Arman dengarkan. Suara tawa itu tidak keras, namun cukup untuk mengguncang dinding batin yang selama ini Arman bangun. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada meja panjang yang memisahkan. Tak ada ponsel di tangan Arman. Hanya kehadiran. Di sudut halaman, Pak Jaya berdiri di samping truk tuanya. Catnya mengelupas, mesinnya batuk-batuk pelan, namun truk itu kini terasa seperti saksi bisu perubahan besar. Ia menunggu waktu yang tepat untuk pamit, tak ingin mengganggu kebahagiaan yang sedang tumbuh. Namun Arman melihatnya. Ia melangkah mendekat, perlahan, tanpa tergesa, seolah setiap langkah adalah bentuk penghormatan. "Pak Jaya," panggilnya. Supir tua itu menoleh. Sebelum sempat berkata apapun, Arman memeluknya. Erat, lama. Bukan pelukan basa-basi. Bukan pelukan balas jasa. Melainkan pelukan seorang manusia yang akhirnya mengerti arti ditolong. "Kalau bukan karena Bapak," ucap Arman dengan suara bergetar, "aku mungkin masih tersesat, dan keluargaku benar-benar hancur." Pak Jaya menepuk punggungnya perlahan. "Kita semua hanya saling lewat di jalan yang sama, Pak. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar." Matahari tenggelam sepenuhnya. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Hangat, berbeda dari lampu jalan di malam hujan itu. Simbol sederhana bahwa rumah bukan tentang ukuran atau harga, melainkan tentang siapa yang mau pulang dengan hati terbuka. Truk Pak Jaya perlahan bergerak meninggalkan halaman. Suara mesinnya menjauh, menyatu dengan senja. Arman menatap ke arah itu lama sekali, lalu kembali pada keluarganya. Ia menggenggam tangan Nadira, mengusap kepala Raka. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan apapun.
Justru ia merasa utuh. Dan di jalan panjang kehidupan, seorang supir truk sederhana telah mengajarkan satu hal yang tak pernah diajarkan oleh uang atau kekuasaan. Bahwa kadang, yang menyelamatkan kita bukanlah orang yang paling tinggi derajatnya, melainkan mereka yang paling rendah hati-hatinya.